Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Firdawati. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang dari materi ini yaitu bahasa Indonesia telah dipelajari lebih dari 45 negeri di dunia, sebagian antara lain merupakan Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, serta Italia. Perihal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang sangat banyak digunakan di segala dunia. Disinilah berarti kedudukan bahasa dalam berbicara, baik antar masyarakat dalam satu suku ataupun wilayah, antar masyarakat dalam satu negeri ataupun rumpun bahasa tertentu ataupun masyarakat antar negeri. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Bahasa Indonesia semakin diminati oleh masyarakat asing, terutama pelajar dan pengusaha karena beberapa alasan. Yang pertama, kemudahan dalam penghafalan. Bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan dari bahasa asing termasuk bahasa Inggris. Bahasa Indonesia secara relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing melalui penyerapan. Hal ini membuat orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot dalam menghafal kosakata tertentu. Lalu yang kedua, jumlah penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan populasi yang besar. Minat terhadap bahasa Indonesia meningkat karena memiliki potensi pasar yang besar. Lalu ada posisi ekonomi. Indonesia dianggap sebagai negara ekonomi baru yang sedang berkembang. Hal ini membuat banyak pelaku bisnis dan pengusaha tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia guna memperluas jaringan bisnis dan berinvestasi di Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia telah mencapai prestasi yang signifikan di dunia. Lansir dari Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat 3 setelah Jepang dan Mandarin. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Lalu, apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik bahkan di tingkat internasional. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember 2021, penutur bahasa Indonesia ada 199 juta. Dan di Australia, bahasa Indonesia ialah bahasa sangat populer keempat. Terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengarahkan bahasa Indonesia di sana. Lalu, apakah hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasa menjadi bahasa internasional? Yang pertama, jumlah kosakatanya belum mencukupi. Alasan kenapa bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa internasional sebab kurangnya jumlah kosakata. Saat ini bahasa Indonesia hanya mempunyai sekitar 91 ribuan kosakata, sedangkan bahasa Inggris yang dipakai sebagai bahasa internasional jauh lebih banyak kosakatanya. Jumlahnya mencapai 1 juta kosakata. Selain itu, jumlahnya juga terus berkembang, yaitu 8.500 kosakata setiap tahunnya. Kedua, maraknya penggunaan bahasa asing dalam ruang publik. Banyaknya penggunaan bahasa asing dalam ruang publik juga menjadi kendalanya, dengan begitu masih belum dapat menjadi bahasa internasional meskipun kosakatanya terus bertambah. Selanjutnya, upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan mempopulerkan di dunia entertainment, Indonesia sama saja dengan mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia luar. Jika dunia entertainment Indonesia bisa menembus pasar internasional, masyarakat akan puas. Seperti sinetron, film, ataupun lagu-lagu yang dijual di pasar internasional setidaknya membuat masyarakat asing mengerti beberapa kosakata bahasa Indonesia. Jika semakin lama mereka semakin tertarik dengan dunia entertainment, hal ini juga akan membuat mereka tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia, seperti halnya yang dilakukan oleh anak-anak muda di Indonesia yang sudah kecanduan pada dunia K-pop.
Dunia entertainment Indonesia yang dapat dikenal oleh masyarakat dunia pastinya akan memberikan dampak positif yang berlimpah-limpah bagi negara Indonesia. Membuat masyarakat asing tertarik akan kebudayaan Indonesia tidak hanya membuat mereka tertarik untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia, namun juga tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Dengan begitu, devisa negara dari sisi kepariwisataan akan semakin meningkat. Hal ini tentunya akan semakin membuat negara Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena bahasa Indonesia tidak memerlukan penggunaan nada, penambahan partikel pada setiap kata, atau perubahan kata karena perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah untuk dimengerti yang menjadikan bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Namun, kebanyakan orang Indonesia yang pesimis dengan negaranya mungkin merasa malu dengan bahasa Indonesia, menganggap bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kurang menarik dibandingkan bahasa asing lainnya. Kita akan terkejut mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tidak langsung orang-orang di sekitar kita akan tertular. Lalu saran dari saya adalah untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan diri kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa yang akan mengenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.